Halo semuanya, selamat datang di video ini. Nama saya Eka Putra Tilda Pinta, dan saya adalah mahasiswa di Pascasarjana ISI Yogyakarta. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis yang berfokus pada topik interpretasi musik. Karya musik yang saya pilih untuk diteliti adalah Sonata Biola yang diciptakan oleh Eugene Ysaÿe. Ini adalah karya instrumental yang tidak diiringi. Eugene Ysaÿe adalah seorang komposer dari negara Belgia. Ia dikenal sebagai seorang virtuoso biola. Baik masyarakat atau audiens mengenal permainan biola Ysaÿe dengan kesempurnaan teknik yang dimiliki. Akan tetapi Ysaÿe menggabungkan kesempurnaan teknik yang dimilikinya dengan ekspresi permainannya yang menunjukkan ciri yang paling identik dari gaya permainannya. Pada Sonata Obsession ini diciptakan pada tahun 1923, dan Sonata Obsession terdiri dari kumpulan 6 sonata. Ceritanya, Ysaÿe menyaksikan konser biola dari pemain Joseph Szigeti. Setelah menampilkan karya musik Bach, Ysaÿe ingin menciptakan karya musik yang serupa dengan Bach. Selain itu, Eugene Ysaÿe mengamati pemain biola bernama Jacques Thibaud yang sangat terkenal di Perancis. Setiap harinya, Jacques Thibaud berlatih instrumen dengan pemanasan dengan lagu Partita E Major Prelude. Pada Sonata Obsession, menggunakan melodi tema Partita E Major Prelude yang seperti ini. Sedangkan pada Sonata Ysaÿe Obsession, oleh sang komposer dikutip secara langsung melodi dari Partita E Major Prelude yang baru saja saya mainkan. Pada Sonata Obsession diawali dengan melodi tersebut yang seperti ini. Sonata Obsession diciptakan dengan keterobsesian sang komposernya. Sonata ini juga adalah autobiografi dari sang komponis. Dengan menggunakan melodi partita Bach, tidak hanya mengingat musik yang ada di masa lampau, tetapi juga membuka berbagai sudut pandang interpretasi bagi pemain yang memainkan karya ini. Penelitian ini mempunyai signifikansinya. Dengan mendalami interpretasi melalui penelitian, akan dapat mengungkapkan makna dari komposisi musik yang dimainkan. Melalui interpretasi, akan menganalisis Sonata Obsession sehingga dapat memperoleh teknik komposisi yang digunakan. Selain itu juga bagaimana setiap pemain mempunyai pilihan-pilihan interpretasinya dalam pertunjukannya. Melalui interpretasi, juga akan mendalami dan menemukan konteks sejarah dan budaya dari karya musik tersebut. Interpretasi musik juga dipengaruhi oleh pengalaman emosional pemainnya dalam aktivitas sehari-hari. Lalu kemudian bagaimana seorang pemain berekspresi dalam permainannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teknik komposisi saja, tetapi juga pengalaman emosional yang terdapat dalam karya musik. Perspektif hermeneutika digunakan dalam penelitian ini. Definisi hermeneutika adalah seni interpretasi. Selain itu, hermeneutika juga sebuah pemahaman dan penafsiran terhadap sebuah teks. Awal mula hermeneutika digunakan pada teks religius seperti Alkitab dan Al-Quran. Dalam musik, hermeneutika mempunyai permasalahan pada interpretasi. Adalah bagaimana seorang pemain atau pembaca benar-benar memahami dan memainkan karya musik sesuai dengan maksud komposer. Interpretasi yang ideal adalah interpretasi dari seorang pemain dengan memainkan skor sedekat mungkin dengan yang dimaksudkan oleh komposer. Dalam hermeneutika mempunyai konsep yang disebut dengan kepatuhan. Adalah bagaimana seorang pemain memainkan sedekat mungkin dengan yang diintensikan oleh komposer.
Hermeneutika juga mempunyai sebuah pandangan. Musik tidak hanya tersusun secara rapi saja, tetapi mempunyai makna yang lain, yang lebih luas. Pada pertunjukannya, seorang pemain menginterpretasikan musik dengan mereproduksi ulang dalam pertunjukan yang ia lakukan. Akan tetapi hal ini tidak hanya aktivitas secara fisik saja. Oleh karena itu ada sebuah komunikasi antara tubuh pendengar dan pemain. Bagaimana pendengar memahami apa yang dimainkan seorang pemain tersebut, walaupun hanya dengan menganggukkan kepala dan ekspresi wajah saja. Hermeneutika dalam musik juga melakukan analisis secara gramatikal maupun teknikal. Bahasa dalam sebuah teks lagu mempunyai makna yang lebih mendalam. Analisis gramatikal dengan pendekatan hermeneutika akan menganalisis teks musik tersebut. Makna apa yang terkandung di dalamnya. Pada sonata Eugene saya menggunakan nyanyian Gregorian berjudul Dies Irae yang adalah misa Katolik orang mati. Melodinya seperti ini. Hermeneutika juga melakukan analisis teknikal untuk interpretasi musiknya. Dalam analisis teknikal, tidak terlepas dari struktur dan bentuk musik. Saya akan menggunakan analisis tekstual dan analisis performatif dalam penelitian ini. Analisis tekstual akan menggunakan pendekatan hermeneutika, sehingga karya musik akan dianalisis baik struktur dan bentuk musiknya, ataupun teks musik yang ada di dalamnya. Pada analisis performatif, akan menganalisis secara performansi, yaitu bagaimana mengeksekusi nada yang tertulis dalam skor. Seperti berikut ini. Pada bagian ini, apabila dianalisis secara performatif, nada dari garis melodi yang tinggi menuju ke bawah lalu dimainkan dengan tone atau warna suara yang semakin tebal. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan rekaman musik, yaitu permainan video audiovisual yang bersumber dari situs YouTube, kemudian partitur musik, dan literatur yang terkait. Pada sumber data video permainan, digunakan 3 dari pemain dunia yang terkenal. Hal ini perlu digunakan untuk menunjukkan perbedaan yang terjadi dalam eksekusi interpretasi musik pada sonata Obsession. Terdapat permasalahan dilihat dari video permainan. Pada frasa 1 saja, frasa A dan B sudah terjadi perbedaan, yaitu bagaimana penggunaan tempo cepat lambatnya. Selain itu juga tempo rubato tanpa ada patokan yang jelas. Dilihat dari teori hermeneutika, hal ini tidak bisa dilakukan karena tidak sesuai dengan maksud komposer sedekat mungkin yang dimaksudkan. Sonata Obsession berisi nada-nada 1/16 saja, yang berarti seharusnya sonata ini dimainkan dengan statis dan tempo cepat. Untuk sumber data juga menggunakan partitur musik.
Peneliti akan memilih satu skor dari edisi tertentu untuk dianalisis, baik secara gramatikal ataupun teknikal, dan juga performatif. Untuk literatur terkait, sangat penting untuk mendalami sonata obsession. Hal ini dilakukan agar dapat mendalami untuk konteks sejarah, budaya, dan sosial terhadap karya musik yang diteliti. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pemain biola dan pengajar biola. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini akan menambah kedalaman wawasan interpretasi musik bagi pemain biola. Juga untuk mengungkap makna yang terdapat dalam sonata obsession. Lalu bagaimana pilihan interpretasi yang paling tepat oleh pemain biolanya? Bagi pengajar biola diharapkan menambahkan perspektif di dalam pengajaran musik pada karya yang ia ingin mainkan ataupun sonata ini. Bagi kalian yang mempunyai pengalaman dalam musik klasik, bisa memberikan komentar, kritik, dan juga saran pada kolom komentar di bawah ini. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.